Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari aktivitas perbuatan diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumul kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah di tanggal 20 Muharram tahun 1946 Hijriah. Jadi dari jangka waktu turunnya Al-Quran pertama kali itu sudah 1400 tahun lebih. Saat ini hidup kita sudah didukung oleh bermacam-macam pengetahuan yang sudah Allah bukakan untuk manusia. Semua adalah untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, mari hidup kita ini benar-benar kita meningkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan seluruh kemampuan tenaga kita, seluruh potensi yang ada pada diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian pada Allah dengan seluruh kekuatan tenagamu, seluruh potensimu, seluruh apapun yang sudah dianugerahkan kepadamu, gunakan semuanya untuk ketakwaan itu. Jamaah yang berbahagia, saat ini seluruh pengetahuan katakanlah hampir dibuka oleh Allah semuanya untuk kehidupan kita. Yang semula dulu tidak tahu menjadi tahu. Bahkan sampai dengan biologi molekuler pun sudah Allah bukakan pengetahuannya pada kita. Apalagi di tempat masjid ini berada, yaitu di komplek Poliwangi. Itu adalah lembaga yang di sana membuka ilmu-ilmu baru yang Allah turunkan. Allah tidak turunkan ilmu itu secara langsung, tapi bertahap. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, seluruh apapun yang sudah Allah berikan pada kita, mari kita pergunakan dengan sekuat tenaga sebaik mungkin sesuai dengan tugas-tugas kita, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi, pengelola alam ini. Ini bisa kita lihat di sana ketika Allah itu mau menciptakan manusia, akan menciptakan manusia itu sudah diarahkan, disampaikan pada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jamaah yang berbahagia, pertama kali manusia itu pun tidak tahu apa-apa. Adam alaihissalam saat itu juga diajari nama-nama benda semuanya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Sama, prosesnya dimulai dari tidak tahu. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian min butuni ummatikum, dari perut ibu kalian,
La ta'lamuna syai'a, la ta'lamuna, kalian tidak mengetahui apapun. Tidaklah kalian mengetahui sesuatu apapun. Kemudian wa ja'ala, dan dia menjadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, akal, pikiran. La'alakum tashkurun, agar supaya kamu itu mau bersyukur. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita runut kembali, kita bisa merefleksi, mengevaluasi, merenungkan diri kita masing-masing. Awal kita dimunculkan, diciptakan oleh Allah, tidak tahu apapun, tidak tahu sama sekali, tidak ada pengetahuan apapun. Kemudian Allah mengajarkan sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, melalui adanya pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, pikiran yang kita gunakan untuk mengolah data-data yang Allah berikan. Dengan pendengaran maka kita bisa mendengarkan apa saja, dari yang paling negatif sampai dengan yang paling positif. Kemudian di sana kita pilih yang mana yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka orang yang mendengar seluruh perkataan kemudian mengambil yang terbaik, ulaika hadahumullah. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang sudah mendapat petunjuk berarti dia mencari yang terbaik, mendengarkan seluruh apapun perkataan, tetapi memilih yang terbaik untuk dilaksanakan. Sehingga inilah dalam lembaga ini kita benar-benar diberikan potensi oleh Allah SWT. Kita diberikan sesuatu yang lebih dari mereka yang di luaran sana, dan kita diarahkan oleh Allah dengan pengetahuan yang diturunkan sedikit demi sedikit. Itulah yang harus kita gunakan secara serius untuk kita menerima Islam. Sebagaimana Allah juga mengatakan pada Nabi Ibrahim, itqala rabbu, dia berkata aslim, Islamlah, tunduklah. Qala, Nabi Ibrahim bilang, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk patuh pada Rabb semesta alam. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita sekarang ini diberikan hati kita lapang, hati kita untuk menerima Islam, berarti itulah yang memang kita diberikan petunjuk oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'atu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Faman, maka barang siapa yuridillahu, yang Allah kehendaki, yang Allah mengendaki di sana, ayyahdiyahu, untuk memberi dia hidayah, petunjuk, yasroh sodrohu, dilapangkanlah dadanya, lil Islam, untuk Islam, menerima Islam, menerima Quran dengan seluruh pemikirannya, dengan seluruh potensi yang ada di sana, pemikirannya, apapun teknologi sudah ada di sana, dan semuanya belum terbuka, belum semuanya terbuka, masih hanya sebagian kecil. Maka diterima dengan baik dan dilaksanakan sesuai tugas-tugas kita, maka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Waman, tetapi orang yang di sana yuridillahu, waman yurid, siapa yang dikehendaki, ayudillahu, dibiarkan sesat, bukan berarti Allah menyesatkan, tapi orang itu memilih sesat, sehingga Allah tinggal menyetempel saja, mensahkan. Ayudillahu, dibiarkan sesat, ya jangan sadrahu, dia menjadikan dadanya dayiqan harajan, sesak lagi, sempit, kanama yas'atu fis sama, sebagaimana orang itu menaik ke langit, naik ke langit. Nah, di sana jamaah yang berbahagia, kita dapat tahu, kita bisa mengetahui kenapa Allah mengibaratkan orang yang dibiarkan sesat itu seperti orang yang mendaki ke langit, mendaki ke tempat yang sangat tinggi. Semula kita tidak tahu, tetapi dengan Allah memberikan pengetahuan, oh ternyata dengan naiknya posisi seorang manusia di atas bumi sesuai dengan ketinggian dari permukaan laut, maka semakin lama udaranya semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis, bahkan oksigennya lama-lama sangat-sangat tipis dan orang kesulitan bernafas. Sehingga itulah orang yang dibiarkan sesat oleh Allah, apapun yang dia lakukan menjadikan dadanya sesak lagi, sempit, karena dia tidak mau menerima ketentuan yang Allah berikan. Nah, kadzalika, demikian itulah ya Allah menjadikan ya janallahu arijsa
keazaban, kesempitan yang sangat tinggi, kesakitan, alladzina atas orang-orang la yu'minun yang memang dia tuh nggak mau yakin, tidak mau iman. Nah, makanya ini kesempatan bagi kita benar-benar memfungsikan diri kita untuk apapun ilmu yang ada di sini yang kita peroleh adalah untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk sekedar mentereng-menterengan atau kesenangan pribadi atau hawa nafsu pribadi. Sehingga jamaah yang berbahagia, harapannya nanti adalah bagaimana masyarakat sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, ada khalifah Allah di muka bumi. Potensi apapun yang sudah kita terima, kita kembangkan untuk ke masyarakat dengan yang lebih baik. Nah, itu perlu keseriusan. Perlu keseriusan. Bukan hanya sekedar main-main, ya walaupun orang-orang dulu dalam menemukan sesuatu, apakah itu mulai dari atom dan sebagainya, itu dimulai dari permainan-permainan, tetapi dengan itulah Allah memberikan ilmunya. Nah, kita sesuai dengan apapun yang ada di sini, misalnya pemuliaan tanaman, di sana ada gen yang harus dirubah, menjadikan tanaman itu kebal terhadap hama dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang Allah berikan pengetahuannya. Nah, ini kita gunakan dengan sebenar-benarnya. Keseriusan kita di dalam mengusahakan apapun yang nanti kita gunakan untuk menjadi pengelola alam di bumi ini. Nah, jamaah yang berbahagia, itu perlu keseriusan. Allah sudah memberikan arahan supaya kita serius. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala lakum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa samakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa antasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wajahidu, sebuah perintah, kalian jihadlah, kalian seriuslah. Jihad bukan berarti perang. Kalau perang berarti kita, kalau jihad, jahada, kata dasar jahada berarti serius, benar-benar serius. Seriuslah kalian fillahi, di jalan Allah. Kepada Allah ini semuanya serius. Walaupun hanya sekedar berjalan kaki di malam yang gelap, kemudian di sana dimulai dari wudhu dari rumah di posisi yang air yang sangat dingin ke masjid, itu dikatakan oleh Rasulullah itu jihad. Termasuk juga dari rumah kita saat ini. Yang kita sudah nyampe duduk di sini adalah sebuah jihad serius. Kenapa? Kalau kita tidak diberikan keseriusan, kita tidak nyampe di tempat ini. Ini jamaah yang berbagi yang harus kita syukuri. Maka di sana Allah menegaskan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Seriuslah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum, dia yang memilih kalian, wa ma ja'ala alaikum, dan dia tidaklah menjadikan bagi kalian itu fiddini min haraj, dalam agama ini, dalam undang-undang ini, dalam Quran ini kesempitan, kesulitan, kesusahan. Millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim. Agama bapak kalian Ibrahim kita ikuti. Nabiullah Ibrahim alaihissalam khalilullah, ini adalah orang yang benar-benar tauhidnya. Kita harus menirunya. Millata abikum Ibrahim, jaraknya sudah, kalau dari ilmu genetika itu sudah kita ketahui dari informasi yang walaupun mungkin kita sendiri bukan ilmunya ke situ. Nabi Ibrahim sampai sekarang kemungkinan 5.000 tahun. 5.000 tahun yang lalu dari DNA dan sebagainya kita bisa mengetahui dari para ahli itu. 5.000 tahun yang lalu kita disuruh mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah seperti itu. Tauhidnya luar biasa, bapak tauhid. Itu agama bapak kalian Ibrahim. Huwa samakumul muslimina min qabl. Huwa, dia Allah, samakum, menamai kalian al muslimina. Kata dasar sin lam mim. Sama tadi Islam, tapi di sini ada mim, ada alif lamnya. Jadi orang Islam, orang yang berserah diri tunduk patuh pada Allah. Dari dulu dinamai seperti itu. Jadi jamaah yang berbahagia, ini menjadikan perhatian bagi kita. Ternyata sejak dulu sudah disebutkan oleh Allah itu orang yang muslim, al-muslimin. Wa fi hadza, dan di Quran ini pada nabi ini juga sama.
Maka kalau ada pelencengan-pelencengan dari agama Islam tadi yang menyebutkan agama A, B, C, D, E ya, dan terusnya, maka itu bukan yang ditetapkan oleh Allah. Itu bukan nama-nama yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Kalaupun di sana ada, maka di Quran pun juga ditegaskan mereka ternyata semuanya sesat. Dan kita harus yakin, tidak boleh tidak. Karena al-Yahud wan Nasara sudah dijelaskan. Walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Tidak akan rela, itu Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai kamu ikut milahnya. Padahal Allah sudah menegaskan ikuti milah bapak kalian Ibrahim. Untuk apa di sana? Liyakuna rasulu syahidan alaikum, agar supaya Rasul menjadi saksi atas kalian bahwa kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah terbaik, contoh terbaik. Bahkan orang yang non Islam dulunya ada 100 tokoh terbaik, itu Rasulullah ranking 1. Watakunu syuhada 'alan nas, dan kalian yang sudah benar-benar menjadi muslimin tadi disebut sebagai muslimin, menjadi saksi di antara manusia. Maka jemaah yang berbahagia, ada perintah selanjutnya, waqimus shalah, tegakkan sholat, wa atuz zakat, bayar zakat, tunaikan zakat. Kalau hartamu memang banyak, sudah lebih dari 1 nisab, maka wajib zakat. Sholat tidak bisa diganti apapun, sesakit apapun, tidak bisa berdiri berarti harus duduk, tidak bisa duduk harus berbaring. Yang penting sholat tegakkan. Nah di sanalah sholat berarti mencegah sesuatu yang nanti keji dan mungkar akan terlibas dengan itu. Tentunya apapun yang kita ucapkan menghadap Allah saat sholat harus kita pahami. Kalau belum, berarti tugas kita mencari pengetahuan agar Allah memberikan kita pengetahuan agar supaya kita menghadap kepadanya paham apa yang kita maui, apa yang Allah tuntunkan, yang di sana Rasulullah sudah contohkan, bisa kita turut sebaik-baiknya. Kemudian wa'tasimu billah, tetap berpegang teguhlah pada Allah, pada undang-undang Allah. Semua sudah ada, sudah diturunkan. Kalau undang-undang positif kelanjutannya untuk mengatur manusia, nanti silakan kalian akan berpikir dengan dirinya yang lebih baik. Huwa maulakum, dialah Allah pemimpin kalian, maula kalian. Nah, maula berarti harus diikuti, pemimpin yang harus benar-benar dilaksanakan apapun arahannya. Fani'mal maula, sebagus-bagus pemimpin, wani'man nasir, sebagus-bagus pelindung. Sehingga jamaah yang berbahagia, melewati lembar Jumat kali ini, mari kita benar-benar serius. Kita mulai dengan diri kita sendiri dari hal yang paling kecil. Kalau 20 hari yang lalu kita sudah masuk ke tahun 1446, itu dikatakan sebagai saat itu Rasul hijrah. Maka bagaimana Rasul menjelaskan? Nah, orang Muslim, tadi Allah sudah menyebut kita sebagai seorang Muslim. Nah, Rasulullah menjelaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang benar-benar itu ya orang Muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka di sini kalau kita sudah memahami apa itu Allah sudah menyebut al-muslimin, Rasulullah juga menjelaskan seperti itu. Berarti orang-orang di sekitar kita, kalau kita sebagai muslim yang baik, berarti tidak akan ada yang namanya pembulian dan sebagainya, pelecehan dan sebagainya. Orang harus selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Kemudian Rasulullah menjelaskan wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu man hajara yang meninggalkan manahallahu anhu, apa yang Allah larang pada dia. Kalau sudah melarang, mari kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan semangat kita tumbuh lagi, jihad kita mencari ilmu setinggi-tingginya, minta kepada Allah. Ketika sudah diberikan, maka adalah kita gunakan kemaslahat umat se-Nusantara ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan apapun tugas-tugas kita, sehingga kita nantinya diberikan tempat yang baik oleh Allah di sisinya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa qur ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita yang tidak tahu sisa kita untuk bertugas di alam ini selama apa yang nanti kita ke depan, mari kita benar-benar bertakwa kepada Allah, meningkatkan syukur kita, menggunakan seluruh anugerah yang Allah berikan pada kita untuk taat kepadanya. Benar-benar kita gunakan seluruh kemampuan itu. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian pada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah berbahagia, Allah memberikan arahan, mari kita baca walaupun sehari itu satu ayat, maka itu kita benar-benar terapkan dalam kehidupan. Ini adalah resep sukses nantinya kita di akhirat nanti mendapat ridhonya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina, sungguh orang-orang yang amanu, mereka telah iman, walladzina, dan mereka orang yang hajaru, mereka hijrah, yaitu tadi meninggalkan apapun yang Allah larang pada dia, wajahadu, dan serius fi sabilillah, di jalan Allah, faulaika, maka mereka itulah yarjuna rahmatullah, yang benar-benar mengharap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akhirnya mari kita memohon kepadanya apabila langkah-langkah kita yang lalu ini masih banyak terdapat kesalahan, kita mohon ampunannya. Dan untuk langkah-langkah kita sekarang dan terusnya, mudah-mudahan selalu dibimbingnya sesuai apa yang dikehendakinya, kita berjalan di jalannya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa reuni di surganya dengan ridhonya, bersama-sama memperoleh kebahagiaan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manajikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Allahu akbar.